Kecemerlangan tim nasional Indonesia bersama Shin Tae-yong tak lepas dari beragam faktor. Salah satunya berkat keberadaan seorang penerjemah yang selalu setia di sebelah sang pelatih. Jong Sok-so atau yang akrab disapa JJ bisa dibilang sebagai kunci utama di balik keharmonisan STY dan skuad Merah Putih. Sosok kelahiran 1993 jadi jembatan dua kultur berbeda demi lancarnya taktik dan komunikasi yang diharapkan sang pelatih. Tim Sport 7 yang mengiringi Garuda Muda selama di kualifikasi Piala Asia U23 beruntung karena bisa berbincang langsung dengan sang interpreter. Oh, butuh cowok katanya translatornya. Kenapa emang translatornya translate apa gitu. Ternyata ya translate ya Shin Tae-yong katanya 3 hari freelance itu waktu itu mau kontrak dan hari ketiganya itu ya kontrak tanda tangan di Pakansari waktu itu dan selesai di situ udah. Setelah itu ya mungkin bersyukurnya ya coach senang juga sama saya. PSSI pun ya mungkin oke aja gitu sama saya. Akhirnya saya dikontrak sama PSSI. JJ benar-benar terkesan sebagai pribadi yang menyenangkan selama berbincang dengan Sport 7. Lulusan kampus swasta terkemuka di Jakarta ini menetap di Indonesia sejak 2008 atau saat dirinya masih SMA. Kala itu ia terpaksa ikut orang tuanya karena sang ayah yang bekerja di Jakarta. Bukan masalah tertarik enggak tertarik, tapi ini masalah hidup sih sebenarnya. Iya, tuntutan. Jadi mau nggak mau saya harus bisa gitu. Dan tahu sendiri kan di Jakarta kan kadang ada yang bercanda, ada yang ngejek-ejek. Nah itu yang menjadi malah motivasi buat saya juga. Jadi saya belajar lebih cepat kayaknya. Daerah, oh ya Jawa, oh ya Nengti gitu. Enggak sedikit-sedikit kayak gitu. Ada ya. lagi selain Nengti? Selain itu ya Siji, Loro ya. Gitu aja. Oh jujur sepak bola sih nggak pernah. Tapi sebelumnya biasa translate kayak ada bisnis dari Korea. Atau konser-konser kan banyak ya. Sekarang juga masih banyak. Itu sama mungkin kalau masalah sports hanya itu aja yang broadcast KBS waktu itu datang untuk Asian Games 2018 Jakarta Palembang ya itu. Ya pernah juga EXO pernah waktu itu BTS belum begitu terkenal banget. Super Junior juga ada sering Running Man. Pernah juga Bak Jisung tahu kan ya? Bak Jisung dia pernah datang juga. Saya pernah juga bareng sama dia. Saya bersama dengan dia sangat senang sebenarnya. Maksudnya saat kerja benar-benar profesional. Tapi saat udah nggak kerja itu bercandanya kayak teman gitu maksudnya benar-benar lucu sih, memang seru gitu sama-sama gitu. Tapi coach ini tuh orangnya fleksibel dan lepas aja begitu. Jadi sama-sama ketawa, sama-sama senyum. Tapi kalau saat kerja benar-benar serius, profesional. Jadi saya bisa belajar juga banyak sih. Wajar jika JJ paham betul pribadi Shin Tae-yong mengingat ia tidak pernah jauh dari sang pelatih sejak pertama mengepalai Timnas Indonesia pada Desember 2019. Sering nanya tapi sering lupa juga jadi. Tapi ya yang apa ya? Yang bahasa sehari-hari dipakai bisa sih dia sedikit-sedikit ya sekarang. Terima kasih dan makan pagi, siang, sore, malam kayak gitu. Ya, terima kasih ya. Cuy. Korea? Masuk Korea? Sore ya. Paling kan ya namanya manusia kadang salah juga. Saya salah translate, saya langsung perbaiki di situ juga sih biasanya. Karena saya tahu juga maksudnya saya salah, saya langsung perbaiki, saya minta maaf sama pemain atau sama pelatih. Saya salah, sebenarnya ini saya langsung koreksi di situ juga sih. Jadi nggak begitu banyak kendala sih untuk kalau misalnya press con kayak yang kata-kata yang benar-benar nggak boleh salah itu saya bawa laptop biar benar-benar jelas. Tapi kalau kayak interview biasa saya cuma pakai HP aja karena harus berdiri juga kan ya.
Terus selain itu kalau meeting sama pemain, saya nggak pakai apa-apa, saya dengan dengar langsung translate gitu, tanpa pakai HP atau laptop.